Halo Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Seperti biasa, saya menghadirkan tamu spesial pada hari ini. Perempuan cantik, pintar, mumpuni, dan baik hati. Siapa lagi kalau bukan Mbak Fitri. Halo Mbak. Halo, kayak si boy ya. Gitu, Mbak, ini tuh edisi spesial, makanya saya juga spesial mengundang Mbak Fitri ke sini dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia, gitu ya Mbak. Kenapa penting kenapa kita masukin ke dalam segmen Warta Karir? Karena Mbak, fenomena di dalam lingkungan kerja saat ini banyak banget orang-orang atau pekerja-pekerja yang merasa bahwa kok kesehatan mental gue terganggu ya kalau gue berada di lingkungan kerja yang saat ini. Atau misalnya sepulang mereka dari pekerjaan mereka kembali ke rumah atau ke kos, gue stres nih, gue merasa kesehatan mental gue terganggu karena bos gue begini-begini atau temen gue begini-begini. Nah, sebenarnya nih Mbak, yang aku mau tahu kenapa sekarang kok banyak banget yang dikit-dikit bisa bilang bahwa kesehatan mental gue terganggu, mental gue down, mental gue ada apa-apa nih sama diri gue gitu loh. Jadi sebenarnya tuh gimana sih Mbak, pada saat apa atau pada level berapa seseorang itu bisa dikatakan kesehatan mentalnya terganggu terutama di tempat kerja? Silakan Mbak Fitri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih juga Warta Kota Live udah mengundang saya. Jadi betul bertepatan dengan tanggal 10 Oktober nanti adalah peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia. Yang mana sebenarnya Hari Kesehatan Mental Dunia itu udah ada dari tahun 1992. Yang ngadain itu namanya World Federation of Mental Health, WFMH gitu. Yang ternyata udah berdiri tahun 1948. Wow, udah jadi, lama betul, sebenarnya ya, jadi Mbak. sebenarnya isu soal kesehatan mental tuh udah dari 3 tahun setelah Indonesia merdeka gitu. Cuma terus kemudian Hari Mental. Cuma belum populer ya Mbak ya ketika itu ya. Okay. Nah, kapan coba orang mulai mengangkat isu kesehatan mental itu setelah COVID-19 pandemi. Oh iya, benar. Jadi ternyata COVID-19 itu nggak cuma berdampak kepada fisik tapi juga kepada mental gitu. Nah, kalau dulu pada saat pandemi berlangsung biasanya yang diangkat adalah isu mental health yang kaitannya sama para nakes kan, karena mereka yang setiap hari, setiap detik itu berhadapan dengan pasien-pasien yang didiagnosa terserang COVID-19 gitu, dengan berbagai macam level ininya lah ya, keparahannya gitu. Tapi kemudian setelah itu ternyata setelah diteliti nggak cuma nakes aja yang punya isu kesehatan mental, tapi orang-orang lain juga yang bekerja macam-macam, bisa karena kemudian dia kehilangan orang yang dia sayangi gitu ya, orang tua dan lain sebagainya, terus kehilangan pekerjaan barangkali, lalu ternyata work from home itu juga memicu kesehatan mental gitu. Itu awal mula kenapa terus kemudian jadi booming gitu bahasan soal kesehatan mental. Nah, ditambah lagi kemudian ada ya tadi fenomena yang Mbak Ari bilang kan, orang dikit-dikit bilangnya kesehatan mental lah segala macam gitu. Karena memang kesehatan mental biasanya dampaknya ke fisik gitu kan. Kalau di psikologi itu disebutnya psikosomatis gitu. Jadi simptom-simptom fisik yang muncul akibat dari kondisi mental sebenarnya gitu. Jadi flu karena stres, demam karena stres, misalnya kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya dia ke dokter atau ke medis bilangnya kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku merasanya begini kan, sering banget kayak gitu ya Mbak ya. Ya kan? Iya. Bahkan waktu saya kuliah itu sempat ada dosen yang kasih contoh, ada individu atau seseorang yang tiba-tiba mengalami kebutaan. Padahal secara fisik diperiksa di dokter dia nggak punya kondisi mata yang kemudian mengakibatkan kepada kebutaan gitu. Jadi murni karena kondisi psikis gitu. Nah, di kita tuh memang jadinya kayak segala sesuatu yang kemudian hype tuh ditanggapi secara berlebihan gitu. Jadi kayak tadi Mbak Ari bilang barangkali dia sebenarnya secara mental baik-baik aja gitu. Lo emang flu aja gitu. Tapi jadi kayak besar kayak mental gue terganggu nih gitu. Dikait-kaitin sama itu gitu. Terus kayak misalnya teman saya kemarin cerita dia punya tim yang kebetulan Gen Z dan secara performance gak bagus. Terus dia bilang apa gue kasih SP aja gitu. Terus dia ngomongnya di grup WhatsApp gitu. Terus ada temenku yang bilang gini, wah jangan lu ntar dibilang toxic lo gitu. Padahal itu kan sesuatu yang
harus dia lakukan dan memang prosedurnya dan secara Seperti itu. undang-undang gitu. memang kayak gitu. Kalau nggak ada yang nggak perform ya dikasih teguran, kemudian kalau nggak bisa dikasih SP dan selanjutnya gitu. Jadi emang lebih kepada gimana kita menyikapi. Nah kalau balik ke pertanyaan Mbak Ari, sebetulnya kondisinya kayak apa? Assessment-nya atau penilaiannya itu bisa dari dua pihak, dari diri kita sendiri ataupun dari pihak lain dalam hal ini baik atasan ataupun rekan kerja gitu. Kalau dari kita nih sebagai rekan kerjanya, kalau kita mau tahu orang ini sebetulnya udah dalam tahap beneran keganggu mental health-nya, kita lihat di perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya di work habit-nya gitu. Misalnya tadinya dia biasa datang pagi, rajin gitu ya, tiba-tiba dia kok datangnya siang, terus kualitas pekerjaannya jadi lebih jelek dari sebelumnya gitu. Ada apa gitu, walaupun nggak melulu soal itu gitu, tapi barangkali itu bisa jadi salah satu indikasi. Terus jadi ciri awal gitu ya Mbak ya. Atau bisa lihat juga dari perubahan perilakunya secara keseluruhan, misalnya tiba-tiba jadi pemarah, tiba-tiba jadi emosional gitu, itu bisa jadi salah satu indikasi. Nah yang menurut saya yang paling dekat yang bisa melihat itu kalau kaitannya sama kinerja tuh sebetulnya atasannya gitu. Makanya menurut saya perannya perusahaan dalam hal ini kepanjangan tangannya adalah di HR, itu adalah ya mengempower leader-leader untuk bisa ngelihat nih, bisa sensitif sama bawahannya kalau memang ada perubahan. Itu kalau dari pihak luar. Kalau dari diri sendiri kita bisa nilai dari misalnya gini, kok sekarang gue jadi susah tidur ya gitu, atau kok tiba-tiba jadi kayak nggak nafsu makan gitu, atau bahkan kalau saya stress eater, kelihatan lah ya dari looknya gitu. Jadi kalau stres malah makan gitu. Atau terus kemudian mood swing gitu. Jadi kayak sedikit agak kayak bipolar gitu, yang tiba-tiba bisa yang maniak banget, bisa bahagia banget, tiba-tiba terus dalam sepersekian detik atau sekian menit berubah jadi sedih gitu. Tiba-tiba nggak mau ketemu teman-teman, tiba-tiba jadi kayak narik diri iya, gitu ya Mbak kayak ya? withdraw gitu. Padahal mungkin withdraw. awalnya dia ceria dan sebagainya gitu ya. Gitu. Perubahan-perubahan itu yang perlu disikapi gitu. Oke, baik. Ini kan banyak banget ya Mbak terkait apalagi di dunia kerja. Kadang-kadang kita juga suka, mungkin diri kita sendiri tanpa kita sadari mengalaminya gitu kan ya. Kalau tiba-tiba, aduh males banget nih ya ke kantor gitu kan ya. Kenapa ya males bangun pagi, males berangkat ke kantornya. Terus ketika di kantor pun pengen cepat-cepat pulang, jam berapa sih kayak pengen cepat pulang gitu kan ya. Nah banyak banget Mbak, mungkin di kantor Mbak Fitri atau kantor saya pun juga ada yang mengalami hal ini. Nah ketika ada teman yang kita sadari mengalami hal seperti itu, sebagai teman satu kantor atau satu lingkungan, satu divisi, apa sih Mbak yang mesti kita lakukan untuk bantuan awal lah, pertolongan pertama lah untuk teman-teman yang seperti itu. Karena kan kalau kayak gini kan juga nggak boleh didiemin aja kan Mbak, gitu. Menurut Mbak Fitri gimana? Oke. Sebenarnya obat pertama menurutku ya, itu adalah cerita gitu. Jajan nggak ya? Mungkin kalau yang menderitanya kayak saya, ajak jajan sembuh gitu. Kita di sini jajaners kan. Ya Mbak, oke maaf. Gak apa-apa, bener, itu bisa jadi solusi gitu Iya kan. Jadi mungkin kan sambil keluar, jalan-jalan, cerita akhirnya nggak sih Mbak? Bener. Oke. Jadi salah satu solusi tuh Sobat Reka gitu setuju. ya, jajan. Oke Mbak. Mudah-mudahan temennya nggak yang harus traveling ke Eropa ya untuk bisa cerita ya, agak PR gitu. Gitu. Jadi benar Mbak Ari, benar. Jadi kita nih yang tahu teman kita sebetulnya teman kita tuh kayak apa gitu. Yeah. Dia akan bisa dengan di kondisi apa, di situasi seperti apa dia bisa rileks dan cerita. Jadi kalau tahu temennya doyan jajan, ya ajak jajan gitu kan. Kalau temennya doyan nonton, nggak mungkin juga di bioskop cerita ya. Atau mungkin abis nonton cerita gitu. Yeah. Kita yang tahu lah teman kita kayak apa gitu. Yang penting keluar dulu dari dia, rilis gitu kan. Dia kan nggak bisa cerita ke banyak orang pasti kan. Cuma ke orang-orang dia percaya aja dia bisa cerita dan dia nyaman cerita gitu. Pertama itu gitu. Kalau itu cuma mengurangi sekian persen kecil gitu ya, dan besoknya setelah cerita kita lihat dia masih kayak gitu, mungkin kita bisa coba encourage dia untuk ngomong, misalnya kalau kaitannya sama misalnya gini,
dia stres karena workload-nya kebanyakan gitu. Nah mungkin karena itu kaitan sama pekerjaan, mungkin kita sebagai temennya bisa nyaranin, lu coba ngomong deh sama atasan lu gitu. Coba ngomong sama bosnya gitu. Kalau udah dia ngomong sama bosnya masih nggak bisa juga, ya mungkin itu waktunya untuk cari bantuan ahli gitu, psikolog, psikiater, atau apapun lah ya yang memang punya keilmuan lah untuk bisa bantu orang dengan kondisi kesehatan mental gitu. Itu kalau kita dari sisi temannya. Kalau kita sebagai leader, atasan, ya itu kita harus lebih lebih peka sama kondisi tim kita gitu. Karena saya selalu percaya bahwa kinerja kita sebagai atasan itu ditentukan sama bawahan. Jadi kalau bawahan kita ada apa-apa, pasti kita juga akan kena imbasnya gitu, kena impact-nya. Dan impact lebih besar lagi akan larinya ke bisnis gitu. Karena menurut penelitian, ternyata karyawan dengan kondisi mental yang kurang baik, itu bisa menimbulkan kerugian ke perusahaan itu dalam setahun itu sampai dengan 1 triliun US dollar gitu. Jadi gede banget impact-nya. Luar biasa, Iya. Mbak, ya. Mungkin nggak secara langsung, karena biasanya munculnya dalam bentuk jadi sering absen, atau kalau misalnya pun dia ada di kantor, dia barangkali nggak produktif gitu, banyak bengongnya kah, atau banyak santainya kah gitu, nggak produktif. Terus barangkali juga jadi annoying, gengges gitu sama rekan kerjanya, kayak gitu-gitu. Jadi itu kondisi-kondisi yang kalau dihitung secara rupiah atau dolar itu besar banget gitu. Orang nggak datang ke kantor tiba-tiba, sering sakit misalnya, sering izin gitu. Tiba-tiba jadi berubahnya tuh drastis gitu ya Mbak. Baik, Mbak, ini tuh tadi ketika saya kesini ngobrol dengan beberapa teman, terus ada yang tanya gini, Mbak, kalau misalnya seseorang pada level sedang jatuh cinta, gitu, gitu loh. Nah, tiba-tiba dia berubah jadi sering bengong, suka ngelamun lah. Tapi teman-teman itu tahu, kita semua, ini menurut yang cerita ya, kita semua tahu Mbak dia lagi jatuh cinta karena beberapa kali cerita. Nah akhirnya dengan kondisi dia kayak gitu, sering bengong, produktivitasnya kan turun kan. Sebenarnya kalau orang jatuh cinta dengan level itu termasuk masuk dalam kategori dia mengalami kesehatan mental yang lagi bermasalah nggak sih? Agak gimana ya, tapi ini silakan dijawab Mbak. Oke. Saya tanya sama ahlinya langsung nih. Kalau kita balikin lagi ke definisi mental health atau apa sih yang disebut kondisi gangguan mental, itu adalah salah satu tandanya adalah dia jadi nggak fully functioning gitu, jadi nggak berfungsi secara utuh gitu. Kalau kita balikin ke dirinya dia, tentu dia akan berpikir, enggak kok, gue berfungsi aja gitu, gue malah lagi semangat aja gitu ya. Nah mungkin pada saat mau coaching dia atau mau ngajak ngobrol dia, berangkatnya dari performance-nya aja gitu, bicaranya gitu. Jangan jadi, dari sisi yang lain ya. Karena kan dicintai dan mencintai itu hak asasi manusia. Asik nih. Tapi jangan mencintai yang salah ya, mencintai suami orang misalnya, itu salah juga. Aduh. Gitu. Atau mencintai orang yang nggak cinta juga, nah salah banget itu. Kasian gitu. Iya benar. Oke, baik Mbak, itu mungkin terjawab ya tadi. Kalau ada yang titip pertanyaan ke saya, nah ini jawabannya dari Mbak Fitri gitu. Ada lagi Mbak mungkin sarannya? Iya, paling balikinnya ke produktivitasnya dia gitu. Kayaknya belakangan saya sering lihat kamu kok jadi sering bengong ya. Ini jadinya deadline-nya nggak pernah tercapai misalnya, targetnya nggak pernah achieve kayak gitu. Berangkatnya dari situ gitu. Ada apa gitu. Dari situ mungkin dia nanti cerita. Mudah-mudahan sih bengongnya dia bengong happy ya. Karena ngebayangin malam minggu kemarin habis ngapain sama pacarnya misalnya. Bukan karena terus kemudian bengongnya tuh karena ya stres karena pacaran gitu. Jadi nah itu mungkin yang bisa dibilang sebagai mental health gitu ya. Gitu. Itu aja sih kalau menurut saya, kalau kasusnya adalah jatuh cinta ya. Emang pelik nih kalau urusan cinta. Sekarang kita balik lagi ke relnya ya Mbak. Nah kalau misalnya nih Mbak, misalnya saya atau siapapun menyadari bahwa saya merasa yang tadi ciri-ciri yang Mbak bilang ya, ini kayaknya gue kalau berdasarkan ciri yang Mbak Fitri bilang, kesehatan mental gue memang terganggu tapi belum parah.
Nah, apa yang harus kita lakukan untuk awalannya? Kami gitu loh sebagai orang yang merasa seperti itu, kan nggak mungkin juga kalau tiba-tiba resign gitu kan. Kita masih butuh makan dan sebagainya gitu kan, Mbak. Butuh jajan tadi gitu kan. Nah, saran dari Mbak Fitri seperti apa? Oke. Sebenarnya diri kita sendiri yang tahu sebaiknya seperti apa gitu. Ada orang yang barangkali dengan ngambil cuti misalnya itu akan bisa membantu. Misalnya dia jadi dengan dia cuti dia barangkali bisa healing keluar kota segala macam, dan itu bantu refresh. Atau jangan-jangan ada orang yang justru kayak gitu malah tambah stres gitu. Jadi kalau gue punya kondisi kayak gitu, gue tetap harus ke kantor, ketemu orang banyak dan lain sebagainya gitu. Itu bahkan bisa membantu. Jadi balik lagi ke diri sendiri nih. Nah, tapi kan nggak semua orang punya awareness kayak gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu gue mesti ngapain sih gitu. Nah, itu pentingnya kemudian kita punya orang yang significant others atau support system yang bisa bantu kita buat kasih kita saran, kayaknya kalau gue lihat lo tuh bisa lebih produktif atau bisa lebih happy kalau lo gini deh, baca buku kah atau apakah segala macam kayak gitu. Tapi memang sebaiknya menurutku ya permasalahan problem solving yang paling efektif adalah yang datang dari diri sendiri. Jadi kalau kita aware sama kondisi kita tahu apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri, bisa lebih efektif gitu. Tapi kalau memang itu belum memungkinkan, karena kan semua orang nggak semua orang sudah ada di tahapan yang sama gitu. Jadi sebaiknya cari bantuan dari orang-orang sekitar. Pihak makanya ketiga gitu ya, betul, pihak ketiga. Kalau memang nggak punya teman yang bisa dipercaya di kantor, mungkin sekantor isinya toksik semua gitu misalnya. Sedih kali. Kasian banget, resign aja Mbak. Mas. Itu better cari ahlinya sih gitu. Tapi kalau misalnya di kantor masih ada yang bisa dipercaya, ada baiknya mungkin ngobrol aja. Kalau itu bosnya malah lebih bagus gitu kan, ada yang hubungan atasan bawahannya enak ya gitu. Jadi open apapun permasalahannya, mau itu soal kerjaan, mau itu soal keluarga, dan saling bisa dipercaya, itu akan sangat menyenangkan karena bosnya bisa langsung kasih keputusan kan, ya udah lu cuti aja gitu. Atau lu gue kurangin dulu deh kerjaannya di sini, atau lu gue rotasi dulu kerjaannya. Lu kerjaan-kerjaannya si A, si A kerjaan lo gitu, supaya lo nggak misalnya kalau tadi kasusnya jatuh cinta bertepuk sebelah tangan misalnya. Wah, supaya iya, gue serius nih Mas, gue bertepuk sebelah tangan, ya udah. Lu akan gue kasih kerjaan yang nggak sering-sering ketemu dia misalnya gitu. Akan lebih enak sih kalau support sistemnya atasan sendiri gitu. Baik, oke Mbak, membantu sekali kan ya Sobat PK. Baik Mbak, ini pertanyaan terakhir. Jadi, nah kalau tadi kita udah bahas tentang teman yang kita sadar nih ada teman yang sedang mengalami hal-hal yang tidak memungkinkan atau tidak enak, atau dalam tanda kutip mengalami kesehatan mental agak terganggu. Kemudian dari sisi kita sendiri, kalau misalnya kita merasa ciri-cirinya, oh kayaknya gue ini nih, apa yang harus dilakukan sudah ya. Kemudian tadi soal jatuh cinta. Nah sekarang soal diri kita sendiri. Kalau kita bekerja bersama dengan orang-orang yang sedang mengalami kesehatan mentalnya terganggu. Pasti kan berpengaruh dong Mbak dengan kerja kita. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya saling keterkaitannya, saling link gitu ya, bersangkut pautan gitu ya Mbak ya. Pasti akan terganggu minimal oleh hasil pekerjaan. Karena mungkin bisa jadi yang saya kerjakan, saya harus menunggu dulu yang dia kerjakan sementara dia sedang bermasalah. Nah itu apa solusinya untuk kita semua yang mengalami hal seperti itu? Silakan Mbak. Oke. Menurut saya kalau untuk menjaga hubungan kolega rekan kerja, teamwork gitu ya, sebaiknya diomongin langsung sama orangnya gitu. Jujur aja gitu ya Mbak ya. Mengatasnamakan pekerjaan tentunya gitu ya. Jangan terus bilang, lo kayaknya lagi stres banget ya gitu, merepet nggak jelas gitu. Tapi bilang bahwa kayaknya kolaborasinya lagi kurang enak nih. Gue lihat kayaknya lo agak lagi kurang bisa responsif nih. Biasanya cepet kok, ini responnya slow gitu. Kenapa gitu? Kalau misalnya kemudian dia bisa terima dan kemudian membaik, alhamdulillah gitu kan, nggak perlu ada pihak lain yang terlibat. Tapi kalau memang sudah disamakan seperti itu, niat kita kan baik ya. Gue nggak mau langsung lapor ke bos nih, ntar nama lu jelek gitu. Kita ngomongin antar kita aja dulu gitu. Tapi kalau terus kemudian dengan begitu masih nggak bisa, mau nggak mau memang harus eskalasi kan.
chain of command-nya kayak gitu kalau di organisasi, sama temen dulu, kalau nggak bisa baru ke atasan. Kalau ke atasannya sama, akan lebih enak, dia akan bisa langsung instruksiin. Tapi kalau misalnya ternyata itu adalah rekan lain tapi di divisi lain, mau nggak mau atasannya kita harus ngomong sama atasannya dia gitu. Boleh kasih tahu nggak anak buah lo? Nggak boleh juga atasan kita ngasih tahu anak buahnya orang lain, tuh nggak boleh. Etika ya Mbak. Etikanya ya, begitu, untuk jaga teamwork aja, supaya tetap harmonis kerjanya, nggak ada saling ngerasa digurui gitu atau dilangkahi. Anak buah gue kan tuh kok lo yang ngasih tahu gitu, kayak gitu. Biar hubungannya sama-sama tetap baik ya Mbak ya. Oke, baik. Gitu sih. Baik Mbak, ini mohon maaf nih sekali lagi terakhir nih Mbak, beneran. Tipsnya ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Fitri, saran untuk kita semua sebagai seorang pekerja mungkin atau mungkin punya teman yang di luar sana punya kesehatan mental yang terganggu gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan Mbak, saran-sarannya supaya kita jangan sampai ketakutan kena mental lah kalau intinya orang-orang sekarang tuh bilang kena mental atau kesehatan mental kita tuh akhirnya terganggu juga. Silakan Mbak. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya si rekan kerja kita ini orangnya open dan approachable atau bisa dikasih tahu kasarnya gitulah ya, sih enak ya gitu. Jadi maksudnya akan sangat mudah bilang ke dia bahwa misalnya gini, kayaknya lo lagi nggak baik-baik aja gitu, apa nggak sebaiknya sampaikan langsung jadi gitu ya Mbak ya. Jadi tapi kita harus lihat orangnya juga. Kayaknya kenapa nggak ambil cuti aja misalnya kayak gitu. Nah celakanya kalau terus kemudian teman kerjanya yang nggak bisa terima kalau kita tegur seperti itu gitu. Misalnya kayak bahasan kita dulu orang NPD gitu kan, bukan nggak terima, bahkan di sini nggak ngerasa enggak gue baik-baik aja gitu. Nah yang kayak gitu yang kemudian mungkin kita butuh pertolongan orang lain. Yang terdekat memang adalah atasan, nggak ada yang lain gitu. Karena termasuk orang NPD ini cuma nurut sama atasan aja. Sama orang lain pun yang masih selevel, yang tapi mungkin kita ngeliatnya kayak dia respect deh sama orang itu. Nggak bisa juga, memang harus sama atasan gitu. Kalau atasan kan mau nggak mau dia denger gitu ya Mbak. Dan memang orang NPD ini kan punya keinginan besar buat disenangi sama atasannya. Jadi kalau dia bisa nurut sama atasannya, dalam pikirannya dia berarti bosnya akan senang sama dia gitu. Jadi apapun yang disampaikan atasannya dia akan nurut gitu. Gitu sih menurutku. Jadi kalau misalnya kita bisa di antara kita aja ngobrolnya, kita tegur orangnya mau, yaudah deh gue cuti aja deh. Tapi kalau misalnya memang dirasa udah terlalu berat, misalnya gini, ada kasus-kasus yang orangnya sangat menarik diri gitu ya, yang benar-benar udah nggak mau kontak sosial sama sekali, bahkan ngeblok orang lain. Mungkin kita harus langsung ke atasannya. Nanti atasannya yang bilang, kalau atasannya juga nggak sanggup ya terpaksa atasannya harus bilang, lo kayaknya harusnya ke itu deh, ke psikiater atau ke psikolog gitu. Kalau memang masih mau kontribusi di perusahaan ini, kasarnya gitu. Nah mungkin pesan buat para atasan, jangan terus kemudian apapun yang jadi masalah sama karyawan, apa-apa HR gitu. Ini sebagai orang HR ngerasa kok kayaknya semua masalah karyawan kayak tempat sampah gitu. Iya, kayak tempat sampah. Padahal kan yang tahu day to day-nya kan anak buahnya kan atasannya gitu. Gitu sih. Baik. Satu lagi Mbak, saran untuk kita semua nih dari Mbak Fitri supaya kita tuh tetap berjalan di jalan yang minimal benar dulu lah ya. Nggak sampai terjadi sampai mental health kita tuh terganggu karena urusan pekerjaan. Kita tuh baiknya kayak gimana sih Mbak? Jadi work life balance lah gitu loh. Harus Tuhan tuh kan udah sempurna banget lah kasih kita gitu ya. Kita dikasih alert dalam bentuk fisik dan psikis gitu. Tadi yang saya bilang, kalau udah ngerasa ada yang nggak nyaman sama diri kita, baik fisik atau psikis, kayaknya itu sesuatu yang harus kita waspadai gitu. Kalau misalnya kayak tadi sesederhana jadi susah tidur, kalau itu berlangsung cuma sehari, mungkin karena kebanyakan gula paginya, siangnya gitu kan ya. Tapi kalau berlangsung berhari, ini kayaknya sesuatu yang harus kepikirin deh gitu. Nah, warning itu yang kita jangan ignore, jangan kita abaikan gitu. Jadi itu harus fisik. diperhatiin gitu ya Mbak. Betul. Kalau psikis juga gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kok gue tiba-tiba jadi emosian gitu. Kecuali perempuan yang kalau PMS kadang-kadang suka ngaruh juga tuh gitu. Iya, bener. Coba agak dipilah-pilah gitu. Ini gue PMS apa bukan ya? Kok gue tiba-tiba jadi emosian misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu tuh mendingan kalau emang ada waktu buat sendiri, step back dulu. Kalau
misalnya yang memang ibadahnya bagus, ya berdoa, merenung, minta petunjuk, Tuhan nih sebenarnya gue lagi dalam kondisi apa, kok kayak gini banget, better, bagus. Tapi kalau orang-orang yang barangkali mungkin belum sampai ke sana level spiritualnya, ya cari ruangan, menyendiri dulu, sambil merenung nih kayak kira-kira gue lagi dalam kondisi apa ya, gue harus gimana ya gitu. Jangan sampai orang lain terganggu dengan kondisi mental gue gitu. Jadi jangan egois. Kalau emang kita lagi nggak nyaman, jangan bikin orang lain juga jadi nggak nyaman gitu. Ini jujur sama diri sendiri Exactly, dulu gitu benar. ya. Jujur sama diri sendiri. Oke, baik Mbak Fitri, terima kasih dan Sama-sama. tambahan bonusnya tadi yang satu lagi. Nggak ada lagi nih? Yakin? Tutup warungnya nih. Baik Mbak Fitri, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Warta Karir selanjutnya dengan tema yang Sama-sama. berbeda. Terima Oke. kasih Mbak Fitri dan selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas lagi. Baik Sobat WK, itulah tadi pesan, tips dan juga cara mengatasi kalau kita mungkin aja kena terganggu kesehatan mentalnya, atau malah di sekitar kita punya teman yang lagi terganggu nih kesehatan mentalnya. Kembali lagi bersama dengan saya Johanita pada program Warta Karir selanjutnya. Dan sekarang saya dan Mbak Fitri pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe ya.